Puji Tuhan, segala puji, segala hormat hanya bagi Dia yang sudah memimpin ibadah kita sampai kepada doa penyembahan. Dan biarlah kiranya hal itu meneguhkan setiap hati kita masing-masing, dan sebentar kita akan tersungkur di kaki salib Tuhan. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang ada di dalam negeri, luar negeri, yang terus mengikuti firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel, dan bahkan memberi diri untuk digembalakan lewat live streaming, terkhusus sidang jemaat yang ada di Bandung dan di Malaysia, bahkan anak-anak Tuhan yang terus mengikuti di berbagai-bagai daerah di negara ini, maupun di luar negeri, di berbagai negara. Tuhan memberkati saudara. Salam. Puji Tuhan. Selanjutnya kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga ayat 19. Kolose 3 ayat 19, demikian firman Tuhan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Di sini kita melihat nasihat firman Allah ditujukan langsung kepada suami-suami, supaya setiap suami tahu untuk mengasihi istrinya dengan baik. Amin, saudaraku. Jadi suami-suami butuh nasihat firman supaya setiap suami tahu untuk mengasihi istrinya dengan benar. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, nasihat yang suci ini harus diterima dengan hati yang terbuka lebar-lebar, disertai dengan kerendahan di hati, sekalipun memang seorang suami adalah kepala atau pemimpin dalam hubungan nikah dan rumah tangganya. Kemudian, saudaraku, seorang suami di dalam hal mengasihi istrinya dapat kita pelajari langsung dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang kelima ayat 25 sampai dengan ayat 29. Demikian firman Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Puji Tuhan. Singkatnya, suami-suami di dalam hal mengasihi istrinya di sini dinyatakan sebanyak 2 kali. Yang pertama pada ayat 25. Yang pertama pada ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Perkara yang pertama ini telah disampaikan beberapa waktu yang lalu. Yang kedua ayat 28. Dalam ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Jadi suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Pendeknya, siapa yang mengasihi istrinya sama dengan mengasihi dirinya sendiri. Amin. Puji Tuhan. Mengapa demikian? Kita lihat jawabannya pada ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi antara suami dengan istrinya sudah menjadi satu daging oleh salib di Golgota. Sebab di sini dikatakan laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Hal ini jelas berbicara tentang salib di Golgota, sebagaimana dengan Yesus anak Allah. Ia telah meninggalkan segala milik kepunyaannya. Ia telah meninggalkan bapaknya, ia telah meninggalkan rumahnya di surga, dan ia telah meninggalkan kemuliaannya sesuai dengan yang tertulis di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Dengan satu tujuan, supaya Kristus yang adalah kepala menyatu dengan gereja Tuhan yang adalah tubuhnya. Amin.
Dia harus meninggalkan segala sesuatunya supaya tubuh dan kepala menyatu. Kristus kepala, gereja Tuhan adalah tubuhnya berdasarkan kasih mempelai. Puji Tuhan, bukti seorang suami mengasihi istrinya, kita baca pada ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Inilah bukti seorang suami mengasihi istrinya. Lebih rinci tentang mengasuh dan merawati di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Puji Tuhan, di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus berlaku ramah terhadap sidang jemaat, sama seperti seorang ibu terhadap anaknya. Ibu menunjuk gembala sidang atau pemimpin sidang jemaat. Amin, saudaraku. Kemudian, tugas dari gembala sidang. Tugas dari gembala sidang, strip pertama, mengasuh hidup rohani dari sidang jemaat. Strip yang kedua, merawati hidup rohani dari sidang jemaat. Puji Tuhan, itu tugas dari seorang gembala sidang atau pemimpin sidang jemaat. Puji Tuhan, maka gembala sidang yang digambarkan tadi seperti seorang ibu harus berlaku ramah terhadap sidang jemaat, terhadap seluruh sidang jemaat tanpa terkecuali dan tidak memandang bulu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kita lihat tentang mengasuh dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 21. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Puji Tuhan. Musa diasuh oleh putri Firaun seperti anaknya sendiri. Perlu untuk diketahui, ibu yang baik akan bertanggung jawab di dalam hal mengasuh anaknya. Amin, saudaraku. Sebaliknya, seorang anak berhak untuk mendapat hak asuh dari ibunya. Oleh sebab itu, kita patut berterima kasih setinggi-tingginya dan mengucap syukur sedalam-dalamnya tentunya kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Gembala Agung yang telah mengasuh hidup rohani kita masing-masing. Amin. Bukti Musa diasuh oleh putri Firaun. Kisah Para Rasul 7 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Puji Tuhan. Di sini kita melihat Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Berarti diasuh oleh Tuhan sama dengan menerima didikan langsung dari Tuhan. Amin, saudaraku. Yesus Kristus adalah Gembala Agung, kepala rumah Tuhan, pemimpin rumah Tuhan. Haleluya. Seorang anak akan berbahagia apabila seorang ibu menunjukkan rasa tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita melihat lebih jauh tentang didikan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal 11 ayat 31 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Ayat 32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Puji Tuhan. Perhatikan baik-baik. Jika seseorang menganggap, strip pertama, dirinya baik dan benar, kemudian strip yang kedua, menganggap dirinya suci, strip yang ketiga, menganggap dirinya berhikmat atau berpengetahuan serta bijaksana, maka konsekuensinya ialah hukuman tidak menimpa dia, sama dengan menolak didikan. Amin, saudaraku. Hukuman tidak menimpa dia, sama dengan menolak didikan. Puji Tuhan, sama dengan menolak hukuman. Jadi konsekuensinya
hukuman tidak menimpa dia atau sama dengan menolak hukuman. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tetapi kalau seseorang menerima hukuman dari Tuhan, sama dengan kita dididik. Amin, saudaraku. Sama dengan kita dididik. Pendeknya, anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen tidak akan mendapatkan didikan yang baik, yakni didikan yang suci dan sempurna, jikalau seorang gembala, jikalau pemimpin sidang jemaat menggunakan cara-cara atau metode-metode duniawi di dalam sebuah penggembalaan. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Sejauh ini Tuhan telah menggembalakan kita dengan firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Berarti Tuhan mendidik kita dengan menggunakan pola, dengan menggunakan patron tabernakel. Sama dengan pola sorgawi, sama dengan metode-metode dan cara-cara sorgawi. Itu bukan cara-cara duniawi. Pola tabernakel, patron tabernakel, itu bukan cara-cara, itu bukan metode-metode duniawi. Tetapi itu metode dari Allah, metode sorgawi. Amin, saudaraku. Itu yang patut kita syukuri sampai sejauh ini. Puji Tuhan, bukan saja anak-anak Tuhan yang tergembala dalam penggembalaan ini, tetapi anak Tuhan yang tergembala lewat live streaming. Saudara pasti berbahagia, karena saudara digembalakan oleh firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Menggunakan pola tabernakel sorgawi, menggunakan metode dari Allah, dari sorgawi, bukan menggunakan metode-metode duniawi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji nama Tuhan. Ibrani pasal yang ke-8 ayat 5. Ibrani pasal 8 ayat 5. Sebab itu, saudara, saya pesankan dengan kasih, saudara yang tergembala lewat live streaming, terus tergembala. Karena saudara akan digembalakan oleh firman pengajaran mempelai dalam terang tabernakel. Pola tabernakel surgawi. Jadi ibadah ini bukan dengan tata cara, bukan dengan metode-metode duniawi dibawa masuk dalam gereja, tidak. Itu yang patut kita syukuri kepada Tuhan. Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah atau tabernakel. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh patron yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Puji Tuhan. Singkatnya, ibadah dan pelayanan di bumi adalah gambaran ibadah dan pelayanan di sorga. Mengapa demikian? Pola tabernakel adalah pola atau metode-metode atau cara-cara sorgawi dari Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kalau kita digembalakan oleh firman pengajaran mempelai dalam tabernakel, berarti kita menjalankan ibadah ini dengan metode-metode, dengan tata cara atau pola atau patron tabernakel sorgawi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebagaimana di sini dalam Ibrani 8 ayat 5 ini, sebagaimana dengan Musa membangun tabernakel atau kemah Allah sesuai dengan contoh yang telah ditunjukkan Allah kepadanya di atas gunung Tuhan, gunung Sinai. Sama dengan ibadah pelayanan yang sesuai dengan model atau cara-cara dan metode-metode surgawi dari Allah. Amin, saudaraku. Ibadah pelayanan yang senada juga ditunjukkan oleh Tuhan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat Wahyu pasal 4 ayat 1. Sungguh-sungguh untuk mengikuti rangkaian ayat demi ayat. Amin. Supaya kita mendapatkan pembukaan firman dan pengertian dari surga yang baik, yang suci. Sehingga lewat pengertian yang baik kita tentu dapat menyenangkan hati Tuhan dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita di hadapan Tuhan. Wahyu pasal yang keempat ayat 1 langsung. Ke-24 tua-tua dan keempat binatang atau keempat makhluk. Ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi
sesudah ini. Puji Tuhan. Boleh ayat 2 sampai ayat 3. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga. Dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gemilang bagaikan samrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta itu duduk 24 tua-tua dan memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Puji Tuhan. Boleh saya baca terus. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Inti atau singkatnya, inti dari apa yang sudah kita baca, Wahyu 4 ayat 1 sampai 6, demikian juga kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos, Tuhan menunjukkan tata cara ataupun metode-metode ibadah pelayanan kepada Rasul Paulus menurut tabernakel surgawi. Tuhan menunjukkan tata cara atau metode-metode ibadah pelayanan menurut tabernakel surgawi kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi jadi antara Rasul Yohanes. Jadi kepada Musa, Tuhan menunjukkan tata cara menurut pola tabernakel kepada Musa. Puji Tuhan, Tuhan menunjukkan ibadah pelayanan menurut pola tabernakel di bumi kepada Musa. Puji Tuhan, sedangkan lebih daripada itu, Tuhan menunjukkan tata cara ibadah pelayanan kepada Rasul Yohanes menurut tabernakel surgawi. Jadi ada persamaan antara Musa dengan Rasul Yohanes. Musa adalah seorang nabi, memiliki 5 kitab, itulah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Puji Tuhan. Dan tugas dari seorang nabi adalah untuk bernubuat. Untuk bernubuat berarti menyingkapkan segala rahasia yang terkandung di hati tabernakel manusia. Sedangkan Rasul Yohanes juga memiliki 5 surat. Dimulai dari Injil Yohanes, kemudian suratan 1 Yohanes, suratan 2 Yohanes, suratan 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Jadi sama, ada persamaan mereka. Kemudian tugas dari seorang rasul adalah untuk menyingkapkan rahasia sorga. Amin, saudaraku. Kalau Nabi menyingkapkan rahasia hati tabernakel manusia, kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi ada persamaan. Sehingga dengan pola yang diterima antara Musa dengan Yohanes ini, kita diberkati oleh Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, sebab itu saya tetap berdiri teguh dengan pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Pola atau patron ini kita terapkan di tengah ibadah dan pelayanan. Maka metode dunia, cara-cara logika manusiawi tidak akan dibawa masuk dalam penggembalaan GBT Betania Serenda Cilegon. Kita patut bersyukur. Demikian juga sidang jemaat di Bandung, di Malaysia. Para pemirsa yang terus tergembala lewat live streaming, digembalakan firman pengajaran mempelai lewat live streaming. Saudara dan atau Anda harus bersyukur kepada Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Efesus 6 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Efesus pasal 6 maksud saya, ayat 3 sampai 4. Efesus pasal 6 ayat 3 dan 4. Ayo, terus tergembala. Amin. Kita gunakan metode pola tabernakel surgawi. Metode atau pola tabernakel surgawi. Puji Tuhan. Ayat 3. Efesus 6 ayat 3 sampai 4. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi,
Ini adalah pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus terkhusus atau terkait dengan anak-anak. Siapa anak-anak? Ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Haleluya. Saudaraku, seorang gembala sidang atau pemimpin sidang jemaat yang disebut juga dengan bapa rohani harus mendidik sidang jemaat sebagai anak-anak rohaninya. Istri pertama, di dalam ajaran Tuhan. Amin. Kemudian harus mendidik sidang jemaat sebagai anak-anak rohaninya dengan nasihat Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Pendeknya, mendidik sidang jemaat Tuhan. Pendeknya, bapa rohani, gembala sidang atau pemimpin sidang jemaat mendidik sidang jemaat atau sebagai anak rohaninya dengan menggunakan pola tabernakel atau metode-metode dan tata cara surgawi dari Allah kepada kita dalam penggembalaan GBT Betania. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi kesimpulan dari ayat 3 dan ayat 4 ini adalah mendidik sidang jemaat Tuhan, gembala sidang atau bapa rohani, mendidik sidang jemaat Tuhan sebagai anak rohani dengan menggunakan pola atau patron tabernakel atau dengan metode-metode dan cara-cara surgawi dari Allah bagi kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita menggunakan pola tabernakel, patron tabernakel, atau metode surgawi, tabernakel surgawi, maka tongkat kerajaan, tongkat kebenaran akan menuntun kita sampai kepada kekekalan. Karena pola tabernakel tidak boleh, susunannya tidak boleh berubah, ukurannya juga tidak boleh berubah. Baik panjang, lebar, tinggi, tidak boleh berubah. Susunannya juga tidak boleh berubah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi saudaraku, seorang gembala sidang disebut bapak rohani harus mendidik sidang jemaat sebagai anak rohaninya dengan pola tabernakel. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Contoh. Ini contoh yang otentik supaya saudara jangan menganggap ini ajaran sesat. Ini contoh. 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada anak rohaninya, salah satu Timotius, dan dia berkata di dalam suratan 1 Timotius 4 ayat yang ke-6 demikian. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Nah, ini pernyataan Rasul Paulus sebagai bapak rohani yang baik kepada Timotius sebagai anak rohaninya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Di sini kita perlihat singkatnya Timotius sebagai anak rohani menerima didikan yang baik dari Rasul Paulus sebagai bapak rohani. Amin, saudaraku. Pendeknya, Timotius terdidik dalam pertama soal-soal pokok iman atau dasar dari iman. Kemudian terdidik dalam ajaran sehat. Nah, ini tanda bahwa Timotius menerima didikan yang sehat, ajaran yang baik dari Rasul Paulus sebagai bapak rohani yang baik. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi pendeknya Timotius terdidik dalam strip pertama soal-soal pokok iman atau dasar dari iman. Kemudian strip yang kedua terdidik dalam ajaran sehat. Lihatlah, soal-soal pokok iman atau dasar dari iman dalam pola tabernakel itu menunjuk halaman dengan dua alat yang ada di dalamnya. Satu, mezbah korban bakaran. Dua, kolam pembasuhan tembaga. Saudara bisa melihat? Puji Tuhan. Satu,
mesbah korban bakaran, 2 kolam pembasuhan tembaga. Ya, puji Tuhan. Itu yang kedua, kolam pembasuhan tembaga. Puji Tuhan ya. Amin saudaraku. Itu soal pokok iman atau dasar dari iman kita. Puji Tuhan. Itu dalam pola tabernakel menunjuk halaman dengan 2 alat, 1 mesbah korban bakaran, 2 kolam pembasuhan. Kemudian tentang ajaran sehat. Ajaran sehat. Dalam pola tabernakel itu menunjuk ruangan suci dengan 3 alat yang ada di dalamnya. Dalam pola tabernakel itu menunjuk ruangan suci dengan 3 alat yang ada di dalamnya. 1 meja roti sajian, 2 pelita emas, 3 mesbah dupa. Bisa melihat ya, puji Tuhan ya. Jadi tentang ajaran sehat ini dalam pola tabernakel itu terkena dengan ruangan suci. Ruangan suci. Puji Tuhan dengan 3 alat yang ada di dalamnya. 1 meja roti sajian, 2 pelita emas, 3 mesbah dupa. Lalu selanjutnya kita melihat nasihat Rasul Paulus kepada Timotius anak rohaninya. Ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Puji Tuhan. Di sini Rasul Paulus berkata, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Puji Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan ajaran sehat. Amin saudaraku. Dan selanjutnya bertekunlah dalam semuanya itu. Jadi tidak berhenti pada dasar iman. Itulah asas-asas pokok iman, dasar dari iman. Tetapi bertekunlah dalam semuanya itu, yang dimaksud bertekun dalam ajaran sehat. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Setelah menerima asas-asas pokok, itulah dasar iman kita. Selanjutnya bertekun dalam ajaran yang sehat. Puji Tuhan. Demikian juga Rasul Yohanes menyatakan hal yang senada kepada jemaat atau orang-orang Ibrani di dalam Ibrani. Surat Ibrani pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-2. Demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama atau asas pokok dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Ayat 2. Yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Puji Tuhan. Haleluya. Asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus, atau soal-soal pokok iman, atau dasar iman antara lain. Istri pertama percaya. Puji Tuhan, percaya. Dalam pola tabernakel itu terkena kepada pintu gerbang. Puji Tuhan. Kemudian bertobat. Dalam susunan tabernakel terkena kepada mesbah korban bakaran. Kemudian dibaptis. Dalam susunan tabernakel terkena kepada kolam pembasuhan tembaga. Puji Tuhan, itu dibaptis. Saya ulangi, asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus, atau disebut juga soal-soal pokok iman, atau dasar iman, antara lain, istri pertama percaya, dalam susunan tabernakel terkena pada pintu gerbang. Amin. Bisa dilihat ya. Kemudian bertobatlah. Dalam susunan tabernakel terkena kepada mesbah korban bakaran. Selanjutnya dibaptis air. Dalam susunan tabernakel terkena kepada kolam pembasuhan tembaga. Inilah dasar iman kekristenan kita. Amin saudaraku. Inilah asas-asas pokok atau dasar dari iman kekristenan kita. Puji Tuhan, ini baru dasar. Namun tidak boleh berhenti sampai di situ. Setelah kita mendapatkan ajaran yang baik tentang dasar iman, namun tidak boleh berhenti sampai di situ. Harus beralih. Saya ulangi kembali Ibrani 6 ayat 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Jadi setelah kita menerima dasar iman kekristenan kita,
Tidak boleh berhenti sampai di situ. Harus beralih kepada perkembangannya yang penuh. Amin. Harus beralih kepada perkembangannya yang penuh. Itu dalam susunan tabernakel terkena kepada ruangan suci. Terkena kepada ruangan suci dengan 3 alat yang ada di dalamnya. 1, meja roti sajian. Menunjuk ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Amin. 2, alat yang kedua, pelita emas. Menunjuk ketekunan dalam ibadah raya minggu. Sama dengan kesaksian roh Allah. Sama dengan kesaksian roh Allah. Tadi meja roti menunjuk ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Sama dengan iman, firman iman. 2, pelita emas menunjuk ketekunan dalam ibadah raya minggu sama dengan kesaksian roh. 3, mesbah dupa. 3, mesbah dupa menunjuk ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Sama dengan hanyut dan tenggelam dalam kasih Allah. Amin, saudaraku. Meja roti firman iman, pelita emas itulah kesaksian roh, sedangkan mesbah dupa itulah berbicara tentang hanyut dan tenggelam dalam kasih. Itulah doa penyembahan berarti hanyut dan tenggelam dalam kasih. Kita beralih ke Ibrani 5. Ibrani pasal yang kelima ayat 11 sampai dengan ayat 14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok atau dasar iman atau dasar kekristenan dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, disebut susu, bukan makanan keras. Ayat 13. Sebab barang siapa memerlukan susu dasar iman tadi, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Puji Tuhan, itulah ajaran sehat atau perkembangannya yang penuh. Sebab ia adalah anak kecil. Ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, singkat saja. Susu sama dengan asas-asas pokok atau dasar iman. Itu merupakan kebutuhan untuk anak kecil atau bayi rohani. Sedangkan makanan keras sama disebut juga dengan perkembangannya yang penuh atau ajaran tentang kebenaran atau disebut juga tentang ajaran sehat. Nah, kebutuhannya untuk orang-orang dewasa. Dapat dipahami, saudaraku. Kalau susu untuk bayi, kanak-kanak rohani. Itulah asas-asas pertama atau dasar kekristenan. Dapat dipahami, saudaraku. Sedangkan makanan keras itu merupakan kebutuhan untuk orang-orang dewasa. Itu jelas menunjuk kepada perkembangannya yang penuh. Atau disebut ajaran kebenaran. Atau disebut ajaran sehat. Itu menunjuk ruangan suci. Dapat dipahami, saudaraku. Sedangkan susu itu menunjuk halaman. Singkatnya, susu itu menunjuk halaman. Sedangkan makanan keras itu menunjuk ruangan suci, makanan keras. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita lihat 2 Timotius 4 ayat 3. Kita lihat tentang makanan untuk bayi atau kanak-kanak rohani. Itu jelas menunjuk susu. Itulah susu di dalam 2 Timotius 4. Di dalam 2 Timotius 6. Kita lihat susu ya. Sebagai makanan bayi atau kanak-kanak rohani. Di dalam 2 Timotius 4. Kita lihat terlebih dahulu tentang susu. 2 Timotius makanan bayi. Puji Tuhan, 2 Timotius 4 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Itu perkembangannya yang penuh atau ajaran kebenaran. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran, ajaran sehat, dan membukanya bagi dongeng.
Puji Tuhan. Jadi menyampaikan satu ayat firman Tuhan, ditambahkan atau dilengkapi, disempurnakan dengan cerita-cerita isapan jempol, disempurnakan dengan dongeng nenek-nenek tua, disempurnakan dengan tahayul-tahayul, filsafat-filsafat kosong manusia, atau silsilah-silsilah yang tidak ada putus-putusnya. Itu adalah makanan untuk bayi rohani, sama dengan susu. Itu bukan ajaran sehat, itu bukan kebutuhan untuk orang dewasa rohani. Dapat dipahami, saudara? Dapat dipahami? Puji Tuhan. Haleluya. Ini susu. Ini makanan untuk bayi. Satu ayat firman, dilengkapi dengan cerita-cerita isapan jempol, dilengkapi dengan dongeng nenek-nenek tua, tahayul-tahayul, filsafat kosong manusia, silsilah-silsilah yang tidak ada putus-putusnya, disertai dengan guyon-guyon dan cerita-cerita nenek moyang. Itu namanya makanan atau kebutuhan untuk bayi. Itulah susu. Itu bukan untuk orang yang dewasa rohani. Itu kebutuhan kerohanian di halaman. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 2 Timotius 1 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ayat 11, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemerintah, sebagai rasul, dan sebagai guru. Puji Tuhan. Rasul Paulus menerima jabatan pemberita atau penginjil sebagai jabatan rasul, kemudian menerima jabatan guru. Namun masih ada 2 jabatan lain ditulis dalam kitab yang lain, itulah jabatan nabi dan jabatan gembala. Amin, saudaraku. Untuk pemberitaan Injil. Puji Tuhan, dia menerima 5 jabatan untuk pemberitaan Injil. Kemudian ayat 12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Kita lihat perbandingan antara makanan bayi, susu, dan makanan untuk kebutuhan orang dewasa. Sama dengan makanan keras. Kita sudah baca dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Di sini kita melihat contoh ajaran sehat. Contoh ajaran sehat. Rela menanggung penderitaan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Atau ibadah pelayanan itu dihubungkan langsung dengan salib. Kalau Tuhan menghukum kita, berarti kehidupan kita menerima didikan Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau kita menerima hukuman Tuhan, berarti kita dididik oleh Tuhan. Inilah ajaran yang sehat. Inilah ajaran menurut perkembangannya yang penuh. Ajaran yang benar. Inilah didikan yang diterima oleh Timotius sebagai anak rohani. Dari Rasul Paulus sebagai bapa rohani yang baik. Inilah makanan keras. Tekun dalam penggembalaan 3 macam pada pokok. Di dalam perkembangannya yang penuh. Itulah ruangan suci. Dapat dipahami, saudaraku? Haleluya. Jadi kalau hanya mendengar berita dongeng, berita firman 1 ayat, lalu disempurnakan dengan dongeng nenek tua, disempurnakan dengan cerita-cerita isapan jempol, puji Tuhan, itu adalah makanan sebagai kebutuhan bayi rohani. Itu yang disebut susu. Puji Tuhan, susu secara rohani. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian di tengah ibadah pelayanan, hanya sibuk soal mengadakan demonstrasi. Mulai demonstrasi mukjizat kesembuhan. Mulai demonstrasi untuk mukjizat-mukjizat yang lain.
demonstrasi untuk mengadakan sidang jemaat rubu-rubu, ketawa-ketawa dalam roh, tetapi mengabaikan sengsara salib. Itu yang disebut Kristen halaman. Yang sukanya adalah susu, makanan sebagai kebutuhan bayi rohani. Tetapi makanan keras, itulah contoh ajaran sehat, rela menanggung penderitaan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu makanan keras. Itu bukan kebutuhan untuk bayi. Dapat dipahami, saudaraku. Itulah ajaran sehat, ajaran tentang kebenaran. Itulah perkembangannya yang penuh. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi, saudaraku, tentu saja kita bersyukur. Lewat pengertian semacam ini, kalau kita mau menerimanya dengan rendah hati, berarti kita mau didewasakan. Tetapi menolak pengajaran salib atau menolak ibadah yang dihubungkan dengan salib berarti tidak ingin untuk menjadi dewasa rohani. Dapat dipahami, saudaraku. Tetapi di hari-hari ini begitu banyak orang menolak ibadah yang dihubungkan dengan salib. Begitu banyak, itu dosa akhir zaman memang. Di hari-hari ini banyak orang mencari guru-guru untuk memuaskan telinganya, berpaling dari ajaran sehat. Mereka lebih suka dengan dongeng, lebih suka dengan susu. Ini yang disebut kedudukan kekristenan semacam ini, kedudukan berada di Kristen halaman. Dapat dipahami, saudaraku? Itulah yang disebut Kristen halaman. Apa yang disebut Kristen halaman? Jalan-jalan ke sana kemari. Kristen halaman itu Kristen jalan-jalan di halaman. Bolak-balik jalan sana jalan sini, itu halaman. Tapi kalau ajaran sehat, tekun dengan 3 macam pada pokok. Jalan-jalan seperti di halaman. Rela menanggung penderitaan. Singkatnya, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ini ibadah yang dihubungkan langsung dengan salib. Inilah ajaran sehat yang mendewasakan. Itu loh, saudara. Tidak boleh berhenti hanya sebatas Kristen halaman. Amin, saudaraku. Namun itu pun tidak boleh berhenti sampai di situ. Sekarang kita akan lihat puncak dari ajaran sehat. Sama dengan puncak dari ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Jadi Tuhan sudah memperlihatkan ibadah menurut pola tabernakel kepada Musa di Gunung Sinai. Gunung Tuhan, Gunung Horeb. Lebih-lebih lagi kepada Rasul Yohanes, Tuhan menunjukkan metode-metode atau tata cara ibadah pelayanan menurut pelayanan surgawi. Amin, saudaraku. Maka kita lihat metode atau tata cara ibadah surgawi yang Tuhan sudah perlihatkan kepada Rasul Yohanes. Wahyu pasal yang keempat, ayat 6 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Boleh saya baca judulnya, ke-24 tua-tua dan 4 binatang. Itu judul dari Wahyu pasal 4. Jadi 2 kelompok inilah yang akan menjalankan ibadah menurut pola metode tabernakel surgawi. Karena mereka ada di dalam tabernakel surgawi. Maka tentu saja mereka menggunakan metode pola tabernakel di tengah ibadah dan pelayanan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Siapa yang menggunakan pola tabernakel di surga? 4 makhluk dan 24 tua-tua. Puji Tuhan. Yang menggunakan pola tabernakel surgawi di tengah ibadah dan pelayanannya adalah 4 makhluk dan 24 tua. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Wahyu 4 ayat 6 sampai 7. Dan di hadapan tata itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tata itu, di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Puji Tuhan. Haleluya. Perhatikan baik-baik.
di tengah-tengah ibadah pelayanan yang menggunakan metode atau pola tabernakel, saudaraku, ada 4 makhluk. Ada 4 makhluk. Dapat dipahami, saudaraku? Ada 4 makhluk. Makhluk yang pertama seperti singa. Jelas, itu menunjuk kewibawaan atau kemuliaan Yesus sebagai Raja. Kemudian 2, seperti anak lembu. Jelas itu menunjuk kebangkitan Yesus sebagai hamba. Kebangkitan dalam pelayanan Yesus sebagai hamba. Kemudian, muka seperti muka manusia. Jelas itu menunjuk sengsara Yesus sebagai manusia. Seperti burung nasar. Jelas itu menunjuk Yesus sebagai anak Allah dari surga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau kita perkaitkan, saudaraku, tabiat daripada pribadi Yesus menurut 4 Injil, yang kita kaitkan dengan salib, horizontal dan vertikal, maka dari atas, Injil Yohanes, puji Tuhan, berarti Yesus anak Allah. Itu burung Raja Wali. Amin, saudaraku. Semua perhatikan ke layar. Perhatikan semua ke layar. Injil Yohanes. Puji Tuhan, Yesus anak Allah, burung Raja Wali. Dari atas toh. Lalu turun ke bawah. Itulah Injil Lukas. Sebagai anak manusia. Dalam sengsaranya di atas kayu salib. Lalu dalam bentuk horizontal, Injil Matius, itulah Yesus sebagai Raja. Amin, saudaraku. Itulah singa. Singa di sebelah kanan. Nah, itu sebelah kanan ya. Puji Tuhan. Lalu kemudian Injil Markus. Itulah gambaran Yesus sebagai hamba. Dalam suasana kebangkitannya. Puji Tuhan, itu anak lembu. Anak lembu. Puji Tuhan, anak lembu. Sebelah kiri. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi sudah sangat jelas bahwa kalau kita menggunakan pola tabernakel seperti 4 makhluk, menggunakan pola tabernakel di tengah ibadah dan pelayanannya, mereka tekun menanggung penderitaan, tekun memikul salibnya. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Coba sejenak bandingkan antara tabernakel di bumi dengan tabernakel di surga. Itu loh, saudaraku. Tadi di halaman ada 2 alat-alat. Puji Tuhan. Itulah yang pertama mezbah korban bakaran. Kemudian tabernakel surgawi, lautan kaca bercampur kristal. Jadi dalam pola tabernakel di halaman itu ada 2 alat, mezbah korban bakaran dan kolam pembasuhan tembaga. Kalau kita bandingkan dengan tabernakel surgawi, tadi sudah dibaca ya, tidak usah diulang baca ya. Sudah ada itu. Terdapat tadi lautan kristal, bercampur api, di dalam Wahyu pasal, dilengkapi di dalam Wahyu pasal 15, bercampur api, itulah kolam pembasuhan tembaga dan mezbah korban bakaran. Dapat dipahami? Lalu kemudian, dalam pola tabernakel Musa di bumi, di dalam ruangan suci terdapat 3 alat. Meja roti, pelita emas, dan mezbah dupa. Nah, demikian juga di dalam tabernakel surgawi terdapat meja roti, itu sama dengan 24 tua-tua. Mengapa 24 tua-tua? Sebab 24 tua-tua itu menunjuk 12 rasul hujan awal dan 12 rasul hujan akhir. Berarti terkena dengan meja roti sajian. Di atas meja roti sajian terdapat 12 ketul roti. Amin, saudaraku. Nah, itu berbicara tentang 12 rasul dari gereja hujan awal dan 12 rasul dari gereja hujan akhir. Dapat dipahami? Kemudian di situ juga di dalam tabernakel Musa terdapat mezbah dupa, demikian juga di dalam tabernakel surgawi. Memang di dalam Wahyu pasal 4 tidak dituliskan mezbah dupa, tetapi saudara bisa temukan di dalam Wahyu pasal yang ke-8 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-4. Amin, saudaraku.
Puji Tuhan. Sampai nanti ruangan maha suci. Ruangan maha suci. Dalam tabernakel Musa, ruangan maha suci terdapat satu alat, itulah tabut perjanjian. Sedangkan di dalam tabernakel surgawi yang dilihat oleh Rasul Yohanes, di situ terdapat satu tahta, dan di atas tahta itu duduk seorang. Dapat dipahami, saudaraku? Jadi sama. Ibadah di bumi harus menjadi bayangan dari ibadah di sorga. Maka kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita digembalakan menurut metode-metode sorgawi, pola tabernakel, tepat sasarannya akan mengarah ke sorga. Menjadi mempelai Tuhan milik kepunyaan Allah sendiri. Tapi kalau tidak menggunakan metode pola sorgawi, tabernakel, maka sasarannya tidak jelas. Beberapa waktu yang lalu telah saya sampaikan. Ibadah itu sesat di tengah jalan. Oleh binatang buas. Dengan dua cara. Firman yang ditambahkan. Satu ayat ditambahkan dengan dongeng. Ajaran sesat yang kedua. Hanya sibuk dengan musisat. Telah saya sampaikan minggu lalu. Amin, saudaraku. Jadi berhenti di tengah jalan. Sesat. Tidak sampai tujuan akhir pesta nikah anak domba. Itu loh saudaraku, ibadah itu harus menggunakan metode surgawi. Supaya saudara mengerti. Jadi kalau sudah digembalakan dengan metode surgawi, jangan undur dari sana. Supaya langkah perjalanan kita sampai tiba di tujuan akhir. Pesta nikah anak domba. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, itulah yang menjalankan ibadah dengan metode tabernakel surgawi. 24 tua-tua dan 4 makhluk. Jelas harus menanggung penderitaan. Puji Tuhan. Dengan formasi, kalau kita kaitkan dengan formasi 4 makhluk. 4 binatang itu. Lalu kita lihat lanjut pada ayat yang ke-8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Yang sudah ada dan yang akan datang. Selanjutnya lihat. Mereka yang menanggung penderitaan. Sengsara salib di dalam ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Mereka itu menyerukan 2 hal. 1. Menyerukan kekudusan dari Allah Trinitas. Dengan tabiatnya. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan itu sama dengan Bapa. Tabiatnya kasih. Puji Tuhan. Ini yang diserukan oleh 4 makhluk. Kalau tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Dan rela menanggung penderitaan di atas kayu salib. Amin. Kemudian. Yesus sama dengan anak Allah Bapa. Puji Tuhan. Itu sama dengan firman. Haleluya. Firman iman. Ini kekudusan dari firman iman. Lalu kemudian Kristus. Itu sama dengan itu Allah Roh Kudus. Berarti sibuk menyerukan kekudusan dari Allah Roh Kudus. Amin, saudaraku. Jadi seruan mereka dibagi menjadi 2 bagian. Seruan yang pertama menyerukan kekudusan dari Allah Trinitas. Tuhan Yesus Kristus. Dengan tabiatnya kasih, firman dalam pengorbanan anak tunggal Bapa, kemudian Roh El Kudus yang mengurapi. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Kalau berbicara tentang roh Allah, itu selalu terkait dengan kesucian. Itu tabiat dari roh Allah, roh suci. Dapat dipahami saudaraku. Itu yang diserukan oleh 4 makhluk ketika mereka memikul salibnya. Puji Tuhan. Tapi seruan yang kedua dari 4 makhluk itu adalah yang sudah ada dan yang akan datang. Puji Tuhan. Apa maksudnya? Mereka menyerukan kemurahan Tuhan lebih daripada hidup. Jadi seruan yang kedua ini adalah menyerukan kemurahan Tuhan. Bahwa kemurahan Tuhan lebih daripada hidup. Puji Tuhan. Sebab mereka mengawali seruan itu diawali dengan yang sudah ada. Barulah yang ada. Kemudian yang akan datang. Yang sudah ada itu menunjuk salib. Yang sudah ada, salib. Jadi diawali dengan seruan yang sudah ada.
barulah yang ada, berarti hidup. Lanjut lagi, yang akan datang, hidup yang kedua, hidup kekal. Berarti salib kemurahan lebih daripada hidup. Amin. Menjunjung tinggi korban Kristus, menjunjung tinggi kemurahan Tuhan. Kalau kita hidup dalam kemurahan, junjung tinggi kemurahan. Jangan anggap sepi kemurahan Tuhan. Sudah mendapat kemurahan tetapi menganggap sepi kemurahan. Jangan sampai saudara berlaku durhaka semacam itu. Tapi lihatlah mereka yang beribadah dengan pola tabernakel. Tekun dalam 3 macam ibadah pokok, prakteknya memikul salib. Dengan seruan yang kedua, meninggikan kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan lebih daripada hidup. Puji Tuhan. Barulah ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 10. Dan setiap kali 4 makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Lihat 24 tua-tua. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Tapi di dalam kesempatan yang lain, 24 tua-tua tersungkur di hadapan tata anak domba, sujud menyembah Allah yang hidup. Inilah puncak dari ajaran sehat, tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Dapat dipahami saudaraku? Inilah puncaknya. Doa penyembahan. Puncak dari ajaran sehat. Atau perkembangannya yang penuh tadi, ajaran yang benar. Doa penyembahan. Itulah saudaraku. Ini puncak ajaran sehat. Doa penyembahan. Apa tanda kalau kita hidup dalam doa penyembahan? Bagian B dari ayat 10. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tata itu sampai selama-lamanya. Artinya kemuliaan itu hanyalah untuk Tuhan. Itu arti kalau ibadah kita sudah memuncak sampai kepada doa penyembahan. Kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Tidak untuk bagi kita. Jangan mencuri kemuliaan. Kalau kita melayani Tuhan dengan puncak ibadah doa penyembahan, berarti segala kemuliaan hanya bagi Dia. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Dia. Itu puncak ibadah. Doa penyembahan. Apa tandanya? Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Hanya bagi Dia. Dapat dipahami? Hanya bagi Dia. Kalaupun kita bekerja, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Inilah tanda kalau hidup rohani seseorang atau seorang pelayan Tuhan sudah hidup dalam doa penyembahan. Dalam hatinya dia harus berkata, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Segala mahkota mereka dilemparkan di hadapan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jangan kita datang melayani untuk mencari kehormatan. Sama dengan mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan juga mencuri 1/10. Jangan mencuri milik Tuhan. Kekekalan. Kekekalan. Penyerahan diri. Penyembahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala.